Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu kos yang harus menghadapi perasaan kepada pemuda penghuni kosnya yang tak pernah ia rencanakan, dan bagaimana ia berjuang untuk menerima kenyataan meski hatinya terus diguncang. Apa yang terjadi ketika kedekatan yang tumbuh justru begitu dalam, hingga akhirnya hal yang tak seharusnya terjadi? Bu Wati adalah seorang wanita parubaya yang tinggal sendirian di rumah sederhana yang ia kelola sebagai kos-kosan kecil. Rumah itu, yang ia jaga dengan penuh perhatian, menjadi tempat berlindung bagi banyak orang. Namun bagi Bu Wati, tempat itu seringkali terasa kosong dan sunyi. Setelah suaminya meninggal dunia, hidupnya berubah drastis. Dan meski ia berusaha menjalani setiap hari dengan cara yang sebaik mungkin, perasaan kesepian kerap datang menghantui hatinya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dan merapikan rumah. Sejak dulu, ia sudah terbiasa mengurus semuanya sendiri, dari mencuci pakaian, menata rumah, hingga memasak untuk para penghuni kos yang datang dan pergi. Meskipun senyum ramah selalu ia tebarkan kepada para penghuni kos, dalam hati Bu Wati selalu ada rasa rindu yang tak terucapkan. Rindu pada seseorang yang lebih dekat, seseorang yang bisa berbagi cerita, atau sekadar menemani hari-harinya yang sepi. Di balik senyum ceria yang selalu ia tampilkan, ada perasaan hampa yang tak bisa disembunyikan. Kehilangan suaminya meninggalkan luka yang dalam, dan meskipun kos-kosan ini selalu ramai oleh orang-orang asing, tidak ada satupun yang mampu mengusir kesendirian yang mengendap di hatinya. Setiap orang yang datang dan pergi, hanya memberi kesibukan sesaat tanpa ikatan emosional yang mendalam. Bu Wati sering bertanya-tanya apakah ia akan terus hidup dalam kesendirian hingga akhir hayatnya. Namun, meski perasaan itu sering datang, Bu Wati tahu bahwa hidup harus dijalani dengan rasa syukur, apapun kondisinya. Suatu pagi yang cerah, hidupnya tiba-tiba berubah ketika seorang mahasiswa baru datang untuk menyewa kamar kos. Namanya Rama, seorang pemuda dari luar kota yang baru saja diterima di universitas terdekat. Rama memilih kos di rumah Bu Wati karena alasan praktis, mengingat lokasi kos yang dekat dengan kampus. Pada awalnya, Bu Wati memandang Rama seperti penghuni kos lainnya yang hanya akan lewat begitu saja, seperti mahasiswa-mahasiswa sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada Rama. Senyumnya yang hangat dan matanya yang cerah, seolah menyimpan kisah yang ingin ia bagi. Bu Wati, yang selalu berusaha menjaga jarak, tidak bisa menahan rasa penasaran yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Rama datang dengan tas besar, matras, dan beberapa barang lainnya yang menunjukkan bahwa ia baru pertama kali tinggal jauh dari orang tuanya. Melihat Rama yang tampak canggung, Bu Wati menyambutnya dengan hangat. "Mari, saya tunjukkan kamar yang tersedia." "Kamar ini nyaman, selalu sejuk dan tenang," ujar Bu Wati sambil tersenyum. Rama hanya mengangguk dengan mata yang masih penuh keraguan, namun Bu Wati bisa merasakan kegelisahan yang tersembunyi dalam diri pemuda itu. Hari pertama Rama tinggal berjalan seperti biasa, namun beberapa hari kemudian, Bu Wati mulai memperhatikan kebiasaan Rama. Setiap pagi, Rama keluar dari kamarnya dengan wajah lelah, seolah begadang semalaman mengerjakan tugas. Kadang Bu Wati melihatnya duduk di depan komputer, dikelilingi tumpukan buku. Meskipun pada awalnya ia tidak terlalu memperhatikannya, semakin hari, Bu Wati semakin merasa tertarik untuk mengenal Rama lebih dekat. Ia mulai menyapa Rama setiap kali bertemu. "Rama, sudah makan? Kalau lapar, bilang saja, Bu Wati selalu punya stok makanan," ucapnya dengan senyum ramah. Rama, yang awalnya hanya tersenyum malu dan mengucapkan terima kasih, perlahan mulai merasa nyaman dengan perhatian Bu Wati. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang kuliah, kampus, dan kehidupan di kota baru ini. Percakapan yang bermula dari topik ringan itu mulai membuka jalan bagi hubungan yang lebih dekat, meskipun hanya sebatas hubungan ibu kos dan penghuni kos. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Bu Wati semakin sering berinteraksi dengan Rama. Semakin sering mereka berbincang, semakin Bu Wati merasa ada kedekatan yang berbeda. Meski tahu bahwa Rama jauh lebih muda darinya, setiap senyum Rama, setiap sapaan, dan setiap tatapan matanya yang tulus membuat hatinya berdebar-debar. Bu Wati merasa canggung dengan perasaan itu, dan berusaha mengabaikannya, tetapi hati dan pikirannya tak bisa berhenti memikirkan pemuda itu.
Rama pun mulai merasa nyaman dengan Buati. Ia merasa seperti menemukan seorang ibu pengganti di tempat yang jauh dari orang tuanya. Rama sering bercerita tentang segala hal kepada Buati, masalah di kampus, cerita lucu tentang teman-temannya, bahkan kegelisahannya tentang masa depan. Buati merasa bangga bisa memberikan sedikit nasihat dan dukungan. Namun semakin dekat mereka, semakin Buati merasa ada perasaan lebih yang tumbuh di dalam dirinya. Perasaan yang lebih dari sekadar kasih sayang seorang ibu kos kepada penghuni kosnya. Ketika Rama mulai berbicara lebih banyak, Buati mulai merasakan adanya ikatan yang semakin dalam di antara mereka. Di dalam hatinya, Buati merasa bahagia setiap kali bisa berbincang dengan Rama. Namun di sisi lain, kegelisahan mulai merayapi pikiran dan perasaannya. Apakah ini sebuah perasaan yang seharusnya ada dalam dirinya? Bukankah usia sudah cukup jauh untuk merasakan hal semacam ini lagi? Namun, meskipun kebingungannya hadir begitu saja, Buati tak mampu mengabaikan perasaan itu begitu saja. Perlahan ia mencoba untuk memahami diri sendiri dan berusaha tidak terlalu terbawa perasaan. Hari demi hari, Buati berusaha menjaga jarak antara dirinya dan Rama, berusaha bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Ia berperan sebagai ibu kos yang profesional, meskipun dalam hatinya ada sesuatu yang lebih daripada sekadar hubungan pemilik rumah dengan penghuni kos. Di balik senyum ramah dan perhatian tulus yang selalu ia berikan, Buati tak bisa menahan perasaan yang perlahan tumbuh dan semakin menguat. Ia berharap, semoga perasaan itu tidak merusak kedekatan yang sudah terjalin, dan semoga segala sesuatunya tetap berjalan dengan baik. Namun, yang jelas, Rama telah membawa warna baru dalam hidup Buati, sebuah warna yang lama tak ia rasakan sejak suaminya pergi. Hari-hari setelah Rama tinggal di kos, semuanya terasa berbeda. Walaupun Rama bukanlah penghuni pertama yang pernah tinggal di rumah itu, ada sesuatu yang membuat Buati merasa terhubung dengan pemuda itu. Setiap kali mereka berpapasan, baik di dapur, ruang tamu, atau bahkan di halaman depan, ada energi yang berbeda yang terasa begitu kuat. Rama selalu tersenyum ramah, berbicara dengan penuh sopan santun, dan meskipun usianya masih muda, cara berbicaranya sangat bijaksana dan penuh perhatian. Buati semakin terkesan dengan Rama, merasa seolah ada kedewasaan dalam sikap pemuda itu, meskipun usianya masih jauh lebih muda. Pada suatu pagi, ketika Buati sedang sibuk mempersiapkan sarapan, Rama datang ke dapur dengan wajah cemas. "Buati, maaf mengganggu, tapi bolehkah saya meminta sedikit bantuan?" tanyanya, dengan nada yang sedikit ragu. Buati mengangkat wajahnya dari kompor dan tersenyum. "Tentu saja, Rama. Ada apa? Apa yang bisa Buati bantu?" jawabnya dengan senyuman lebar. Rama tampak sedikit lebih tenang setelah mendengar suara Buati yang hangat. "Tugas saya ada yang kurang jelas. Bisa tolong jelaskan beberapa hal tentang materi yang saya pelajari?" tanyanya dengan sedikit kekhawatiran. Dengan senang hati, Buati menyambut permintaan itu. "Ayo kita duduk sebentar dan bahas bersama-sama. Tugas itu pasti bisa selesai," katanya. Meskipun Buati tidak menguasai semua topik yang dibahas, ia berusaha keras memberikan jawaban terbaik yang bisa ia temukan. Setiap kali Rama meminta bantuan, Buati merasa seperti menjadi bagian dari proses belajar yang sangat berarti. Mereka berbicara panjang lebar tentang mata kuliah, dan Buati merasa bangga bisa memberikan dukungan. Semakin dekat mereka berinteraksi, semakin sulit bagi Buati untuk mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setiap kali Rama mengucapkan terima kasih dengan senyuman tulus atau saat mereka tertawa bersama, Buati merasakan sesuatu yang hangat di dalam dada. Pada awalnya, Buati hanya melihat Rama sebagai anak yang membutuhkan perhatian seorang ibu. Namun semakin sering mereka berbincang, perasaan Buati semakin mendalam. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengisi kekosongan dalam dirinya setelah kepergian suaminya. Setiap kali mendengar langkah Rama di luar kamarnya atau melihatnya berjalan di lorong, jantung Buati berdebar-debar. Meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkannya, perasaan itu tetap hadir. Di sisi lain, Rama mulai merasa semakin nyaman dan terbuka dengan Buati. Ia merasa betah tinggal di kos Buati, yang selain nyaman, juga dipenuhi dengan perhatian tulus yang tak pernah berhenti diberikan. Tidak jarang, Rama menghabiskan waktu di ruang tamu setelah kuliah,
berbincang ringan dengan Buati. Dalam setiap percakapan mereka, Rama merasa bisa berbicara banyak hal tanpa rasa takut atau canggung. Namun, semakin dekat mereka, semakin bingung perasaan Buati. Suatu malam, setelah Rama selesai mengerjakan tugas di ruang tamu, ia melangkah ke dapur untuk mengambil segelas air. Buati, yang sedang menyiapkan makan malam, melihatnya dan memberikan senyuman hangat. "Rama, sudah makan malam? Kalau belum, ada masakan enak di meja," kata Buati dengan ramah. Rama tersenyum, berterima kasih, dan duduk di meja makan. Mereka mulai berbincang tentang kuliah, mata kuliah yang sulit, dan impian Rama untuk lulus dengan nilai baik. Di tengah percakapan itu, Buati merasa seolah-olah Rama telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ia merasa sangat peduli pada Rama, lebih dari sekadar ibu kos. Meskipun Buati tahu betul bahwa perasaan ini mungkin hanya perasaan ibu terhadap anak asuhnya, ada sesuatu yang lebih besar yang berakar dalam dirinya. Saat makan malam itu, Buati merasakan kedamaian yang luar biasa. Tawa Rama yang ringan dan cerita-ceritanya yang menghibur membuat Buati merasa begitu nyaman. Perasaan itu muncul lagi. Apakah ini hanya perasaan seorang ibu terhadap anaknya? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang tumbuh tanpa bisa ia cegah? Meskipun Buati berusaha keras menenangkan dirinya sendiri dan meyakinkan bahwa apa yang ia rasakan hanyalah bentuk keakraban biasa antara seorang ibu kos dan penghuni kos, hatinya tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin mendalam. Setiap hari berjalan biasa, tetapi dalam hati Buati ada perasaan yang semakin sulit untuk diungkapkan. Ia mencoba menjaga jarak, berusaha agar perasaan tersebut tidak merusak hubungan mereka. Ia sadar bahwa Rama jauh lebih muda darinya, dan mungkin perasaan ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada. Namun, semakin ia berusaha menahan perasaan itu, semakin kuat perasaan tersebut datang. Suatu hari, Rama memberitahu Buati bahwa ia harus pergi mengerjakan tugas kelompok di luar kota selama beberapa hari. Meskipun ia tahu bahwa Rama adalah pemuda dewasa yang bisa mengurus dirinya sendiri, Buati merasa sedikit cemas. "Hati-hati di jalan, Rama. Jangan lupa istirahat," ujar Buati dengan suara yang sedikit gemetar. Rama tersenyum, berterima kasih, lalu pergi dengan membawa tasnya. Setelah Rama pergi, rumah terasa lebih sepi. Ada kekosongan yang tidak bisa Buati pungkiri. Selama Rama tidak ada, ia merasa betapa pentingnya keberadaan pemuda itu dalam hidupnya, meskipun ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Buati mulai menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan tersebut. Terkadang, ia merasa seperti sudah terlalu lama hidup sendirian, dan Rama menjadi seseorang yang memberikan warna baru dalam hidupnya. Ketika Rama akhirnya kembali, Buati merasa sangat bahagia dan segera menyambutnya dengan senyum lebar. Meskipun perasaan itu tetap ada, Buati berusaha untuk tidak membiarkan perasaan tersebut merusak hubungan mereka. Ia hanya berharap waktu akan memberitahu bagaimana ia seharusnya bersikap. Pada suatu malam, setelah Rama kembali dari perjalanan, Buati mendapati dirinya merindukan pemuda itu lebih dari yang ia sadari. Rama datang dengan wajah ceria, bercerita tentang kegiatan yang ia lakukan selama beberapa hari di luar kota. Buati mendengarkan dengan seksama, tertawa ringan mendengarkan cerita lucu Rama. "Jadi kamu sudah jadi pahlawan bagi teman-teman kelompokmu?" tanya Buati sambil tersenyum. Rama tertawa dan mengangguk. "Saya hanya membantu sebisa mungkin," jawabnya. Buati merasa hatinya hangat melihat kebahagiaan Rama pada saat itu. Ia sadar bahwa meskipun perasaan itu ada, ia harus menjaga jarak dan tidak membiarkan dirinya terlalu terbawa perasaan. Hari-hari pun berlalu, dan kedekatan antara Buati dan Rama semakin terasa jelas. Meskipun Buati berusaha keras untuk tidak terbawa perasaan, ia mulai menyadari bahwa apa yang ia rasakan lebih dari sekadar rasa sayang seorang ibu kos terhadap penghuni kos. Ada sesuatu yang lebih mendalam yang berkembang di dalam dirinya. Setiap kali Rama tersenyum padanya, hati Buati berdebar-debar. Setiap kali Rama mengucapkan terima kasih dengan tulus, Buati merasa ada ikatan yang semakin kuat. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya perasaan ibu terhadap anak yang membutuhkan bimbingan. Tetapi semakin sering mereka berbicara,
Semakin Buati merasa sulit untuk mengabaikan perasaan itu. Buati tahu betul bahwa ia harus menjaga jarak. Rama adalah pemuda yang jauh lebih muda darinya, dan meskipun ada kedekatan antara mereka, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hubungan mereka hanya sebatas ibu kos dan penghuni kos. Suatu malam, setelah Rama kembali dari kampus, Buati duduk di ruang tamu bersama pemuda itu. Terkadang, obrolan ringan mereka terasa begitu berarti bagi Buati. Ia mulai merasakan bahwa Rama lebih dari sekadar seorang mahasiswa yang tinggal di kosnya. Rama adalah seseorang yang memberinya kebahagiaan yang telah lama hilang dalam hidupnya. Rama, meskipun ia tidak sepenuhnya menyadari perasaan Buati, mulai merasakan adanya perhatian khusus yang diberikan kepadanya. Setiap kali ia pulang ke kos, ia selalu merasa diterima dengan hangat. Bagi Rama, Buati bukan sekadar ibu kos. Ia menjadi sosok yang selalu ada untuknya, tempat di mana ia bisa berbagi cerita dan keluh kesah. Rama mulai menganggap Buati sebagai figur yang sangat penting dalam hidupnya. Namun, ia juga merasakan keanehan yang mulai timbul dalam dirinya. Ia merasa sangat dihargai dan diperhatikan, tetapi tidak pernah berpikir lebih jauh tentang perasaan Buati. Meskipun begitu, Rama mulai merasa lebih nyaman dan semakin terbuka dengan Buati. Ia bahkan mulai merasa sedikit khawatir setiap kali ia pergi dalam waktu yang lama, karena ia tahu Buati pasti merasa kesepian tanpa kehadirannya. Namun, Rama tidak ingin membuat Buati merasa tidak nyaman dengan perasaan yang mulai ia rasakan. Ia merasa ada kedekatan emosional yang sulit dijelaskan, tetapi ia juga tahu bahwa Buati adalah sosok yang lebih dewasa dan lebih berpengalaman. Ia tidak ingin memberi kesan bahwa dirinya berlebihan atau terlalu bergantung pada Buati, meskipun dalam kenyataannya ia merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka. Rama tidak tahu harus bagaimana memperlakukan perasaan ini, karena ia tidak ingin suasana di kos menjadi canggung. Ia berusaha menjaga hubungan mereka tetap hangat dan akrab, tanpa melampaui batasan yang ada. Pada suatu malam yang tenang, Buati duduk di beranda rumah, merenung tentang perasaannya yang semakin kuat terhadap Rama. Di luar, suara angin berhembus pelan, menenangkan hati yang kacau. Buati merasa bingung. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan perasaan ini, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Sebagai ibu kos, ia tahu betul bahwa perasaan ini seharusnya tidak ada. Ia tidak ingin perasaan tersebut merusak hubungan mereka yang selama ini baik-baik saja, namun perasaan itu terus berkembang dan semakin sulit ia bendung. Setiap kali Rama datang untuk berbincang, Buati merasa ada harapan yang tumbuh dalam dirinya. Meskipun ia tahu bahwa perasaan itu hanya akan membawa rasa sakit jika ia terus mempertahankannya. Suatu hari, ketika Rama pulang dengan wajah sedikit murung setelah ujian yang mengecewakan, Buati mendekat dan menanyakan kabarnya. "Ada apa, Rama? Kok tampak lelah sekali?" tanya Buati dengan nada lembut. Rama yang biasanya ceria kali ini hanya tersenyum kecil. "Ujian tadi sedikit mengecewakan, Buati. Saya tidak yakin bisa lulus dengan nilai yang bagus," kata Rama dengan nada agak kecewa. Buati merasakan kegelisahan Rama dan tanpa sadar meraih tangan Rama untuk memberinya sedikit dukungan. "Jangan terlalu cemas, Rama. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Hasil tidak selalu menentukan siapa kita," ujar Buati dengan penuh keyakinan. Rama menatap Buati dengan terima kasih. Dan untuk pertama kalinya Buati merasa lebih dekat dengan Rama lebih dari sebelumnya. Setelah malam itu, hubungan Buati dan Rama semakin terasa rumit. Perasaan Buati semakin kuat, dan meskipun ia berusaha menahan perasaan itu, ia mulai merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ia sangat peduli pada Rama. Namun, ia juga sadar bahwa hubungan mereka tidak boleh melebihi batasan yang wajar. Setiap kali mereka berbicara, setiap kali Rama tersenyum atau tertawa, hati Buati semakin terpaut pada pemuda itu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga hubungan mereka tetap profesional. Tetapi semakin ia berusaha menghindari perasaan itu, semakin ia merasa semakin dekat dengan Rama. Bahkan setiap kali Rama berbicara tentang masa depannya, Buati merasa bangga dan cemas sekaligus. Cemas bahwa suatu hari nanti Rama akan meninggalkan kos, dan ia akan kembali merasakan kekosongan yang selama ini ia hindari.
Terkadang Buati merasa seperti ia sedang menjalani perjalanan yang penuh kebingungannya sendiri. Ia tidak bisa memaksakan diri untuk menghilangkan perasaan ini, tetapi ia juga tidak ingin perasaan ini mengubah segalanya. Ia tahu bahwa Rama adalah pemuda dengan potensi besar yang suatu saat nanti akan mengejar impian dan tujuannya jauh dari kos Buati. Meskipun ia merasa berat untuk melepaskan Rama, Buati tahu bahwa perasaan ini hanya sementara dan ia harus melepaskannya pada waktunya. Ia tidak bisa membiarkan perasaan ini mengganggu kehidupan Rama yang jelas memiliki masa depan lebih besar di luar kos ini. Suatu sore, Rama kembali dari kampus dengan membawa kabar baik. Ia akhirnya berhasil mendapatkan nilai bagus untuk ujian yang sempat membuatnya cemas. Buati merasa bangga dan bahagia mendengar kabar itu. "Kamu memang bisa, Rama. Saya tahu kamu pasti berhasil," ujar Buati dengan senyum tulus. Rama tersenyum lebar dan berterima kasih pada Buati atas dukungannya. Meskipun mereka tidak pernah membicarakan secara langsung tentang perasaan yang berkembang di antara mereka, Buati merasa lebih lega dan lebih kuat. Ia mulai sadar bahwa meskipun perasaan ini ada, ia harus bisa menghadapinya dengan bijaksana. Rama adalah bagian dari masa depan yang cerah, dan ia hanya bisa berharap agar hubungan mereka tetap baik, meskipun dengan segala perasaan yang ada. Beberapa minggu setelahnya, Rama memberitahu Buati bahwa ia akan pulang kampung untuk liburan semester. Buati merasa sedikit kecewa, meskipun ia tahu bahwa itu adalah hal yang wajar. "Jaga diri baik-baik, Rama. Jangan lupa untuk beristirahat," ujar Buati sambil mengusap bahu Rama dengan lembut. Rama tersenyum dan berterima kasih sebelum pergi. Ketika Rama pergi, Buati merasa sepi di rumah. Namun, kali ini ia merasa sedikit lebih tenang. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk merenung dan menemukan jalan terbaik untuk dirinya sendiri. Meskipun perasaan itu masih ada, Buati tahu bahwa hidup harus dilanjutkan. Ia berharap bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan cara untuk menerima kenyataan dengan lebih baik. Beberapa waktu berlalu, dan Buati kembali sibuk dengan rutinitas sehari-harinya. Ia merasa lebih tenang dan lebih fokus pada kehidupannya. Meskipun perasaan itu belum sepenuhnya hilang, ia mulai belajar untuk tidak membiarkannya menguasai dirinya. Buati menyadari bahwa perasaan cinta bisa datang kapan saja, tetapi ia harus bisa mengendalikan perasaan itu dengan bijak. Suatu hari, ketika Rama kembali setelah liburan, mereka berbincang seperti biasa. Buati merasa bahwa ia telah mencapai titik di mana ia bisa menerima kenyataan. Mungkin perasaan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi Buati tahu bahwa ia harus terus melanjutkan hidup dengan penuh syukur. Dengan atau tanpa Rama, hidupnya harus tetap berjalan, dan ia yakin bahwa pada akhirnya, ia akan menemukan kedamaian dalam hatinya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.